Wangen ngebat padas Gemolong. Ngembat padas Kecamatan Gemolong nggih. Ingkang Allah hormati, kepada keluarga besar dari mempelai putri yang berasal dari Bangka Belitung, Bapak Sardi sak keluarga. Niki sajane Bangka Belitungnya ngajeng basa Jawa, Pak. Atau nggak bisa bahasa Jawa? Oh, nggak bisa. Oke. Berarti nek kula ngagem basa Jawa mboten mudeng, Pak? Mboten mudeng, Pak. Mboten. Campuran mawon nggih. Campuran ya. Dan juga yang kami hormati keluarga besar mempelai pria Bapak Sardi sak keluarga. Bos, ora gaduk, pinan nak nglen. Hadirin hadirat tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada temanten berdua Al-Ustaz Bangkit Trinugroho dan juga Mbak Mayori. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan panjenengan berdua sebagai pernikahan yang barokah. Sak derengipun kalau matur kata-kata niki ngagem bahasa nasional napa basa Jawa? Bahasa nasional. Nasional, Pak. Nek basa Jawa kula mboten pede. Keranten menapa asli kula saking Banyumas. Nek ngapak ora kepenak. Dados campuran won mboten napa-napa nggih. Nggih. Gaduh-gaduh. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, kami secara pribadi menghaturkan satu doa mulia yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kedua mempelai dengan mengatakan barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainahuma fi khair. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Anda, memberikan keberkahan atas Anda dan mengumpulkan Anda berdua di dalam semua kebaikan. Satu doa yang sangat indah sekali yang intinya kepada satu poin inggih menika keberkahan. Yang namanya keberkahan menika ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan yang secara terus menerus. Maka selain kita mendoakan semoga keluarga Mas Bangkit Trinugroho dan juga Mbak Mayori sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ampun supe, jangan lupa kita doakan pula agar senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Sebetulnya saya berdiri di sini juga kurang pede untuk memberikan tausiah katanya. Teranten menopo kalau yakin sak yakin-yakinipun bilih panjenengan sami ingkang hadir wonten kesempatan enjing menika lebih banyak ilmunya, lebih banyak pengalamannya, lebih lama mengarungi kehidupan rumah tangga. Nek kawula niku nembe mawon dereng dangu baru 21 tahun. Ya, saya nikah tahun 2002. Jadi masihlah sangat muda. Baru kemarin sore dibandingkan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang ada di sini. Pramila saestu kula nyuwun izin, boten kek ngurui, boten badhe nguyahi segara, boten garami lautan tidak, apalagi ngajarin angsa berenang, boten saestu. Naming badhe ngemutaken kemawon khususipun dumateng temanten sekalian, Mas Bangkit lan Mbak Mayori. Karena mau tidak mau saya nikah duluan Mas Bangkit ya. Iya. Tapi semoga saja apa yang akan saya sampaikan nanti
itu khususnya bermanfaat untuk diri saya pribadi dan umumnya kagem kemanten kekalih lan ugi hadirin hadirat sedayonipun. Para bapak ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa ikum jami'an. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan Mas Bangkit. Hanya 3 ayat untuk mencapai keluarga yang barokah. 3 ayat kemawon. Karena mau tidak mau di dalam hidup, khususnya dalam berumah tangga, panduan landasan yang seharusnya kita jadikan sebagai sandaran adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Karena tidak ada petunjuk yang lebih baik, tidak ada tuntunan yang lebih baik dibandingkan dengan tuntunan yang Allah cantumkan di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an. Pada sini ngedikanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala wonten surat Al-Isra ayat 19. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'ana sak temene Al-Qur'an iki yahdi, itu memberikan petunjuk lillati hiya aqwam, kepada hal yang paling baik, hal yang paling adil, hal yang paling utama. Makanya tidak ada petunjuk yang lebih baik dibandingkan dengan petunjuk Al-Qur'an. Maka cukup 3 ayat dari sekian banyak ayat yang Allah sebutkan kaitannya dengan kehidupan rumah tangga yang ingin saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada kedua mempelai dan pada umumnya kepada hadirin hadirat sekalian. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan itu akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Ayat yang pertama, Mas Bangkit lan Mbak Mayori, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati panjenengan berdua, adalah firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 19, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ujung ayat, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallaha fihi khairan katsira. Ngendikanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala kagem pondok bacaan ae serane wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, baik menurut syariat lan baik menurut adat istiadat setempat, selama tidak bertentangan dengan aturan syariat. Maka dari itu selain panjenengan Mas Bangkit lan Mbak Mayori bermodalkan ilmu syar'i di dalam hidup berumah tangga, jangan lupa pula adalah norma adat istiadat yang berlaku di masyarakat di mana kita tinggal harus kita perhatikan, selama sekali lagi tidak bertentangan dengan syariat. Makanya pakainya bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Al-urfu arti ataupun adat kebiasaan yang baik, yang sesuai dengan ajaran Islam. Maka pergaulan yang baik, al-mu'asyarah bil ma'ruf. Tentunya Mbak Mayori, Mas Bangkit sudah punya modal itu semuanya. Bermodalkan ilmu syar'i yang panjenengan berdua sudah pelajari, gunakan sebagai pegangan, sebagai pedoman untuk hidup berumah tangga. Kalau seandainya itu yang dipakai, insya Allah apa yang kita inginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan dan keberkahan. Nih, Mas Bangkit lan Mbak Mayori, jangan bayangkan hidup berumah tangga itu yang enak-enaknya saja. Pasti ada masalah, pasti ada hal-hal yang kita tidak suka dari pasangan kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, fa in karihtumuhunna, dan apabila kalian wahai para suami
membenci, ada sesuatu yang dibenci dari istri-istri kalian, fa'asa an takrahu syai'an, maka bisa jadi apa yang kalian benci dari istri-istri kalian itu wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah justru jadikan di balik kekurangan, di balik hal-hal yang tidak kita sukai dari pasangan kita, justru Allah jadikan khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak sekali. Makanya Mas Bangkit dan Mbak Mayori, satu hal yang harus kita sadari dan harus kita pahami, pasangan hidup kita adalah manusia. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari jenis kalian, dari diri kalian. Mas Bangkit, yang jenengan nikahi itu bukan sosok bidadari yang lepas bebas dari cacat dan kekurangan, boten. Sematan ugi Mbak Mayori, yang menjadi pasangan hidup panjenengan bukanlah sosok malaikat yang bebas dari dosa dan maksiat, kekurangan dan cacat, tidak. Manusia, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kullu bani adam khata', setiap manusia itu pasti ada salah. Makanya sekali lagi, apabila kita tidak suka satu hal yang ada pada pasangan diri kita, maka janganlah kita jadikan kekurangan itu sebagai sumber permasalahan. Justru kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah akan menjadikan di balik kekurangan tersebut, di balik hal yang engkau tidak suka dari pasangan hidupmu, itu khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak sekali. Makanya ayat yang kedua sebagai lanjutan dari apa yang kita sampaikan adalah surat Al-Baqarah ayat 287. 287 surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tansawul fadla bainakum. Konsep kedua adalah wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihan yang ada pada pasangan kalian. Maka dalam hidup berumah tangga, fokus kepada kelebihan masing-masing. Jangan fokus kepada kekurangan masing-masing. Nek dipadosi kurangi, boten enten ingkang lepak, boten wonten kang luput, mesti enten. Kalau kita sithik-sithik dipermasalahkan, sedikit-sedikit jadi masalah, itu nanti tidak akan rukun kita dalam hidup rumah tangga. Apalagi Mas Bangkit, jenengan pikantuk putri saking Kelatah Bangka Belitung. Ingkang wau sampun dipun ngendikaken, tentunya banyak perbedaan adat istiadat, banyak perbedaan kebiasaan, watak, karakter, itu pasti. Makanya ketika kita mendapati kekurangan, kita fokus kepada kelebihan pasangan kita masing-masing. Jangan sedikit-sedikit jadikan masalah, sedikit-sedikit jadikan kisruh dan sebagainya. Makanya Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam memberikan pesan, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. La yafruq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang suami terburu-buru menceraikan, memisah, meninggalkan istrinya gara-gara in kariha khuluqan, dia benci terhadap satu akhlak, satu kebiasaan, satu watak, satu hal yang ada pada diri pasangannya. Kenapa? In kariha minha khuluqan. Kalau seandainya dia tidak suka satu akhlak, satu kebiasaan, satu watak, satu sifat, radiya minha akhar, masih banyak kelebihan-kelebihan yang lain yang dimiliki oleh pasangan kita. Maka pesan saya kepada Mas Bangkit dan Mbak Mayori, jangan sedikit kekurangan yang ada pada pasangan, cacat yang ada pada pasangan, kemudian kita jadikan sebagai sumber pertengkaran. Jangan.
Akan tetapi bukan berarti kemudian kita mendiamkan. Jikalau itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma agama ataupun adat yang ada di tempat di mana kita tinggal, selama tidak bertentangan dengan syariat, maka tentunya harus diluruskan, dinasihati dan diingatkan. Oleh karena itu yang terakhir, ayat yang terakhir surat Al-Baqarah 187. Konsep yang kita pegang dalam hidup rumah tangga adalah apa yang Allah firmankan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna, mereka, istri-istri kalian itu adalah libasun lakum, adalah pakaian buat kalian. Wa antum libasul lahun, dan kalian adalah pakaian buat istri-istri kalian. Saat ini kalau badai ngetes Mas bangkit. Mas, suami istri itu diumpamakan dengan pakaian. Mereka pakaian buat kalian dan kalian adalah pakaian buat mereka. Dan kita dosen pun isyarat dendang rampung. Saya mau tanya sama Mas Bangkit, fungsi pakaian apa Mas? 1, melindungi. 2, mempercantik. 3, 3, remedi gitu. Ayo, fungsi pakaian apa? Kenapa suami istri dikatakan sebagai pakaian? 1, melindungi. 2, mempercantik. Menutupi. Apa yang ditutupi? Ayo, Masya Allah. Itulah kenapa Allah begitu indahnya memberikan perumpamaan suami istri dengan pakaian. Karena paling tidak ada 3. Masih banyak fungsi-fungsi yang lain. Ada 3 fungsi pakaian. Yang pertama sebagai zina, sebagai perhiasan, pepaes. Maka jadilah Anda, wahai Mas Bangkit, dan juga Anda, wahai Pak Mayoli, menjadi perhiasan bagi pasangannya. Dengan akhlak kita, dengan sopan santun kita, dengan kepribadian kita. Ketika orang memandang kita, wah, enek wong kok apik men yo, bojone sopo kae, gitu loh. Jadi kita bisa menjadi perhiasan untuk memperindah, mempercantik, memperbagus nama dari pasangan kita. Jangan sampai sebaliknya, malah justru apa yang kita lakukan, tingkah pola kita, sikap dan perbuatan kita malah mencoreng nama baik pasangan hidup kita. Jangan sampai. Ampun ngantos mengatakan. 1, sebagai zina. Yang kedua, untuk melindungi